Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwah, kita lanjutkan pelajaran kita dalam majlis syara' al-aqidah at-tahawiyah. Pada majlis yang lalu kita telah membahas tentang berapa dalil wajibnya beriman dengan azab kubur, dan mu'alif telah menjelaskan sebuah hadis yang sangat panjang, yaitu hadis Bara' bin Azib, ya, yang panjang sekali. Hadisnya hadis Bara' bin Azib. Dan kemudian selanjutnya dalil berikutnya adalah, yaitu mu'alif menyebutkan di antara dalil berikutnya, berkata Ibnu Abil Izz, wa dhahaba ila maujibil hadzal hadis jami'u ahli sunnah wal hadits. Di sini syarih menyebutkan, ya, yang menjelaskan tentang perkataan Imam Tahawi, yaitu syarih, semua ahli sunnah maupun para ulama hadis, yaitu dhahaba ila maujibil hadzal hadis. Maksudnya apa maujibil hadzal hadis? Yaitu beriman dengan segala hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini, mempercayainya. Walahu syawahidun minas sahih. Oleh sebab itu hadis-hadis tadi, penggalan-penggalan yang ada dalam hadis yang disebutkan dalam hadis Bara' bin Azib ini, terdapat juga sebagian dari isinya dalam hadis-hadis yang lain. Sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Sa'id dari hadis Anas radhiyallahu anhu ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qar'a ni'alihim fayatihi malakaini fayaq'idanihi fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammadin fa ammal mu'min fayaqulu ashhadu annahu 'abdullah wa rasuluhu fayaqul lahu unzur ila maq'adika minan nar ini abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'an. Dalam hadis yang mulia ini, yang mana Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW, innal abda, seseorang hamba yang apabila diletakkan di dalam kuburnya, idza wudi'a fi qabrihi, apabila dimasukkan ke dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan orang-orang yang mengantarkannya ke kuburannya, ya, yang menguburkannya itu tak kala pergi, ya, innahu la yasma'u qara'ani alim, ketika mereka sudah pergi, sungguh dia akan mendengar, yaitu bunyi sendal mereka. Fayati malakaini, lalu datang kepadanya dua orang malaikat. Fayaq'idanihi, lalu keduanya menyuruh dia duduk. Fayaqulani lahu, ini di antara pertanyaan, dua orang malaikat ini bertanya, bagaimana pendapatmu tentang orang ini, yaitu Muhammad, kata malaikat. Maka adapun orang mukmin akan menjawab, fayaqulu, maka dia akan mengatakan, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, aku bersaksi bahwa dia itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Kemudian ya faqulu lahu, maka malaikat tadi mengatakan kepadanya, ya, untur ila maq'adika minan nar, coba lihat tempat dudukmu di neraka, ya, yang telah Allah ganti untukmu dengan tempatmu di sorga, ya, abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, Allah telah menggantinya dengan tempat tinggalmu di surga. Fayarahuma jami'an, maka si mayat tadi melihat kedua tempat tersebut. Ya, ini yang kemarin sempat kita isyarat dalam riwayat lain, bahwa si mayat tadi, orang yang menjadi ahli surga, itu diperlihatkan pula seandainya dia orang-orang yang tidak beriman waktu di dunia, maka tempatnya ada di neraka. Sehingga ketika dia diselamatkan dari neraka, dari bahaya neraka, dari ancaman api neraka, dia akan semakin merasa suatu kebahagiaan yang luar biasa. Ya, ditambah lagi apalagi dia mendapat kesempatan untuk masuk atau bertempat di surga. Ini adalah satu hal yang sangat menggembirakan bagi seorang mukmin dalam kuburnya. Sampai dengan hadis yang kemarin, dia ditemani oleh amalnya yang soleh sampai hari kiamat. Qala Qatadah, dan Qatadah salah seorang tabi'in menyebutkan, waruya lana, dan juga diriwayatkan kepada kami, annahu yufsahu lahu fi qabrihi. Ini wa dzakara hadits. Qatadah menyebutkan
ya, diriwayatkan kepada kami bahwa mayat itu juga dilapangkan di dalam kuburnya. Sebenarnya terdapat dalam hadis Bara' bin Azib, ya, yang mana ketika dia telah menjawab dengan benar semua pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir tadi, dilapangkan kuburannya muddal basar, sepanjang jauh mata memandang, ya, sejauh mata memandang. Jadi itu kita katakan kemarin, walaupun ada orang yang membongkar kuburan, ya, baik kuburan orang soleh, namanya enggak kelihatan kubur itu meluas, kok masih tetap dengan ukuran yang biasa. Kita katakan ini perkara alam yang gaib, ya, kuburannya itu yang masuk kuburan adalah alam barzah. Bagaimana kehidupan di alam barzah, demikian diceritakan dalam nas-nas yang sahih dari Rasulullah SAW. Dan kita tidak bisa mengukur alam gaib dengan apa yang ada di dunia ini. Demikian pula kehidupan yang ada di alam barzah jauh berbeda lagi dengan alam akhirat, yaitu alam yang telah terjadi hari kiamat, setelah terjadi hari kiamat. Wa fi sahihaini, ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini, bahwa Rasulullah SAW lewat, ya, melewati dua kuburan. Faqala, lalu Rasulullah SAW berkata, innahuma la yu'adzabani, sungguhnya keduanya sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, keduanya tidak diazab karena dosa besar, ya. Amma ahaduhuma, dalam riwayat lain, bal innahu kabir, maksudnya kabir ini dan sesungguhnya juga penjelasan oleh para ulama, wa ma yu'adzabani fi kabir, karena perkara itu perkara yang ente di dunia, bukan dalam perkara yang besar dia diadab, hanya karena tidak membersihkan atau tidak bersuci setelah buang air kecil. Jadi bukan perkara yang besar gitu, maksudnya yang berat dia lakukan. Bal huma innahuma lakabir. Kemudian dikatakan lagi keduanya itu adalah kabir maksudnya dari segi dosanya. Ini di antara penjelasan para ulama tentang ini wa ma yu'adzibani fa kabir, maksud di sini bukan berarti bersuci dari buang air itu tidak termasuk dosa besar, karena di antara ta'arif dosa besar para ulama adalah diancam dengan azab. Nah, di sini disebutkan wa ma yu'adzimani fi kabir, maksudnya bukan dalam masalah dosa besar, artinya bukan dalam perkara yang sifatnya besar gitu, sulit, berat, takalluf, ya, seperti haji, puasa, bukan perkara-perkara yang semuanya usul fiddin, tapi termasuk meninggalkannya adalah dosa besar. Kemudian ahaduhuma, ini amma ahaduhuma, salah seorang di antara keduanya, kata Rasulullah SAW, fakana la yastatiru minal baul, ya, salah seorang keduanya tidak bersuci dari buang air, ya. Wa amal akhar, adapun yang lainnya, fakana yamshi bin namimah, yang satu lagi menebarkan fitnah, namimah, adu domba, yang kerjanya mengadu domba. Mengadu domba antara suami dengan istrinya, mengadu domba antara tangga dengan tangga, mengadu domba antara parlemen dengan parlemen, mengadu domba antara masyarakat dengan masyarakat yang lain, yang lebih dikenal oleh orang sekarang dengan istilah provokator, ya. Jadi ada orang berprofesi provokator. Nah, nanti azabnya di alam kubur. Pada bijaridatin ratbatin, lalu dia bijaridatin, maksudnya bukan jaridah di sini, bukan bukan koran. Kan bahasa Arab jaridah juga koran. Maksud jaridah sini adalah pelepah korma. Jarid, kan ada kata Imam Syafi'i. Ini kata Imam Syafi'i, hukmi fi ahli kalam ayudrabu bil jarid. Nah, jaridnya maksud sini adalah pelepah korma. Nah, yang masih basah, fasyaqqahuma nisfaini, lalu Rasulullah SAW bagi dua. Wa qala la'allahu yukhaffifu anhuma, mudah-mudahan hal ini bisa meringankan dari keduanya. Nah, banyak pula orang yang melakukan hal ini sekarang, ya, menancapkan pohon-pohon di kuburan, itu nggak ada manfaatnya, karena ini syafaat Rasulullah, khusus Rasulullah SAW. Oleh sebab itu banyak sahabat setelah Rasulullah SAW nggak pernah ketika ziarah kubur nancapkan. Dan juga Rasulullah SAW ketika ziarah kubur yang lain tidak pernah juga nancapkan perbuatan ini, tidak diulangi Rasulullah SAW. Karena ini hanya khusus, perbuatan yang khusus dengan Rasulullah SAW dengan kondisi yang khusus, dan dia mendapat izin untuk membuat seperti itu terhadap ahli kubur ini. Maka Rasulullah SAW tidak berbuat untuk ibu dan tidak buat yang lain-lainnya, ya. Dan juga para sahabat dan para ulama-ulama ziarah kubur nggak ada, karena nggak tahu apa dia diazab atau tidak diazab, apakah diazab karena dosa kecil. Kalau diazabnya lebih berat, bagaimana bisa diringankan dengan hal seperti ini? Jadi ini banyak hubungannya, imma dari segi azab yang dialaminya,
bisa diringankan dengan cara yang dilakukan Rasulullah SAW ini. Kemudian juga karena yang melakukannya adalah Rasulullah SAW, syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, jadi tidak umum untuk setiap orang. Dan kemudian juga ada kebiasaan dari orang menyebar bunga. Itu ada aliran Hindu. Saya punya kaset salah seorang pandita, ya, orang Hindu yang berceramah di Situbondo. Saya dikasih CD-nya oleh salah seorang teman. Itu di dalam kitab Veda, ya, itu ada penjelasan tentang apa fungsi dari bunga tadi. Karena dia mengatakan bahwa harum bunga itu mengantarkan ke alam nirwana. Ya, jadi saya bukan cerita itu sesat teman-teman. Nah, ini orang Hindu mengatakan itu syariat kami. Oleh sebab itu Rasulullah SAW nggak ada ngajarin kita kalau ziarah kubur menyebarkan bunga segala macam, nggak ada, diajarkan doa. Ya, bunga itu busuk, malah bikin masalah. Ya, buang-buang duit, kemudian juga nggak ada faedahnya, nggak diringankan azab terhadap kayak ini. Ini dikasih bunga, itu kan kita mencontoh cara agama lain dalam berziarah kubur. Ini nggak boleh. Karena syariat kita sudah mengajarkan. Nih, ketika ditanya apabila kami ziarah kubur apa yang diucapkan? Ya, ucapkan doanya oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin antum salafuna wa nanu lahiquna bikum insyaallah. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Itu. Diajarkan oleh Rasulullah SAW, cukup doa, tidak perlu ditambah-tambah lagi. Kemudian itu tentang adanya azab kubur. Kemudian kemarin sudah kita sebutkan. Karena dalam riwayat lain penjelasan para ulama menyebutkan bahwa kuburan ini kuburan yang ada di masa jahiliyah atau kuburan dari yang sudah lama. Wallahu alam. Tapi secara umum azab kubur berdasarkan ayat Al-Qur'an tentang Fir'aun dan lain-lainnya itu umum untuk semua umat. Nah, nanti akan dijelaskan juga tentang fitnatul kubur oleh mu'allif yang kemarin sudah sempat kita singgung. Kemudian ini dalil adanya azab kubur, ya. Kemudian sebelumnya juga dalil dari Sahih Bukhari dan Muslim. Kisah ini dalam Sahih Bukhari, sebelumnya dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Abi Hatim, dalam Sahih Abi Hatim di sini maksudnya siapa Abi Hatim di sini? Siapa Abi Hatim di sini? Dimaksud di sini Ibnu Hibban. Sebenarnya Ibnu Hibban karena kunyanya Abu Hatim. Coba lihat nomor 4 di bawah, tentang fi Sahih Ibnu Hibban. Itu yang maksud Abi Hatim di sini Ibnu Hibban, bukan pengarang kitab tarajum. Ada lagi ulama Ibnu Abi Hatim dan Abu Hatim bapaknya, dia punya tafsir Abu Hatim, bukan itu yang maksud di sini. Ini yang maksud di sini adalah Ibnu Hibban, namanya kunyanya Abu Hatim. Taib. An Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kubiral maitu." Ini apabila mayat dikubur, awil insan atau manusia atau malakani aswadani azraqani, datang kepadanya dua orang malaikat hitam dan bermata biru, ya. Yuqalu li ahadihima munkar wa akhar nakir. Salah satu di antara keduanya disebut munkar dan lainnya disebut nakir. Nah, inilah di antara dalil ulama menyebutkan, seperti Syekh Albani mengatakan bahwa itu nama malaikat. Ya, yang menanya orang dalam kubur namanya munkar dan nakir. Ada yang menyebutkan jenis, maksudnya semacam tugas gitu, seperti hamalatul aras atau malaikat mencatat amalan baik dan amalan buruk, ya, raqib wa atid dan seterusnya. Ada yang mengatakan adalah nama malaikat itu sendiri, yaitu munkar dan nakir. Kemudian hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani, ya, dan juga kata Syekh Albani diriwayatkan juga oleh Tirmizi. Di sini juga menguatkan tentang adanya azab kubur, dan juga adanya fitnatul kubur. Dan hadis ini lebih konteks tentang fitnatul kubur, yaitu dua orang malaikat yang datang menanya di alam kubur kepada si mayat. Baik. Kemudian ini berapa dalil yang sempat diungkapkan oleh Syarih Ibnu Abil Izz tentang penjelasan perkataan Imam Tahawi bahwa kita wajib juga beriman dengan azab kubur dan hadis-hadis yang terdapat dalam azab